saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andreas Mamuaya dan saat ini saya ada di Kota Batam. Ya, saya asli dari Surabaya dan saya sangat aktif di LinkedIn sejak 2007, Bapak Ibu. 2007 saya punya LinkedIn. Dulu LinkedIn saya itu saya gunakan sama seperti teman-teman pada saat saya pertama punya itu mungkin sekitar usia-usia 25-an begitu ya. Itu saya cari untuk cari kerja karena dulu dulu memang LinkedIn dibuat untuk job search gitu ya. Dan saya gunakan, kemudian saya perbaiki profilnya, saya ikuti, saya dapat pekerjaan dan teman-teman, Bapak Ibu, percaya sama saya dalam selama ini saya tidak pernah melamar pekerjaan. Pekerjaan yang saya dapatkan semuanya itu saya yang dilamar gitu ya. Ya, oke. Dan saya percaya ternyata saat itu saya nggak tahu apa ya kok bisa ya kok kok saya yang ditawarin pekerjaan gitu. Ternyata karena saya aktif, jadi show up di sosial media, terutama di LinkedIn, karena itu adalah tempat profesi ya. LinkedIn adalah platform profesional. Dan ternyata saya membangun personal brand saya secara tidak sengaja. Kemudian saya baru pelajari, oh itu yang membuat saya ditawarin pekerjaan, project sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, baik. Malam ini kita akan bicara personal branding di era digital, tapi lebih tepatnya sebenarnya di era AI gitu ya. Dan kita akan membuka apa sih social selling melalui LinkedIn ya. Social selling ini istilah yang dibuat oleh LinkedIn, tidak dibuat oleh yang lain, hanya di LinkedIn. Dan ini akan menjadi sebuah strategi. Bukan strategi yang baru, tapi banyak yang tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa strategi social selling ini bisa meningkatkan revenue di zaman sekarang ini. Dan ini wajib Anda ketahui. Ya, oke. Dan saya adalah seorang founder CEO Tribe Indo. Ini adalah perusahaan LinkedIn Marketing Consultant. Ya, kita coba ya memahami dulu personal branding di LinkedIn itu seperti apa. Jadi kalau Anda perhatikan definisinya itu adalah simpel saja, Anda mempromosikan diri Anda. Ya, baik itu promosi tentang pekerjaan Anda, karir ya, sebagai brand. Jadi brand itu tentang diri Anda yang Anda tonjolkan. Dan ini melibatkan banyak hal. Tidak hanya tentang bagaimana Anda show up tentang apa yang Anda dapatkan, bukan. Ini melibatkan banyak hal. Pertama, komunikasi, ya, komunikasi tentang value Anda, komunikasi tentang keahlian Anda, dan tentunya keunikan. Jadi, Anda adalah orang yang unik. Promosikan diri melalui LinkedIn. Itu adalah definisi personal branding yang paling gampang ya. Mereka sebagai personal dan mereka mewakili pemilik perusahaan atau brand ya. Dan ternyata yang lebih menonjol itu personalnya, bukan brandnya. Orang tidak suka dengan brand, Bapak Ibu. Orang itu suka dengan orang. Sehingga mereka paham bagaimana membangun personal branding. Mereka tahu pentingnya personal branding. Kenapa? Karena meningkatkan visibilitas. Anda dilihat, visible. Dan tentunya nanti akan mengarah ke kredibilitas. Mereka akan percaya, ya. Apa yang diomongkan oleh Tim Cook, apa yang diomongkan Bill Gates, banyak orang yang percaya dan akhirnya mereka membeli produknya. Apa yang diomongkan Richard Branson, mereka percaya karena mereka tampil terus ya. Mereka memberikan misi visinya sehingga produknya efek sampingnya. Ya. Apa yang diomongkan Elon Musk? Orang akhirnya membeli. Elon Musk kemarin datang ke Bali, ya cuma meresmikan, orang langsung berbondong-bondong beli, teman-teman. Orang percaya dengan orang, baru brand, produk itu ngikuti. Ini pentingnya personal branding, ya. Dan bisa membedakan dari kompetitor lain. Dan pada akhirnya personal branding itu akan membangun kepercayaan, ya, kepada siapa? Audiensnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Simpel ya. Mulailah memahami siapa Anda, nilai-nilai yang Anda punyai ya.
keunikan Anda. Anda jago public speaking, tunjukkan public speaking Anda. Anda jago desain, tunjukkan desain Anda. Anda jago menulis, tunjukkan keahlian Anda. Itu sebagai pintu masuk bahwa Anda unik dibandingkan dengan yang lain, ya. Kemudian tentunya buat profil LinkedIn Anda semenarik mungkin. Ya. Dan yang terakhir adalah bagikan konten yang relevan dengan diri Anda, dengan industri Anda, dengan keahlian Anda, ya, supaya bermanfaat bagi orang lain. Dan harus rutin konsisten. Konsisten itu adalah Anda tetapkan dalam 1 bulan pertama, Anda mampu berapa kali membuat konten. Wah, saya cuma 1. Oke, 1 konten setiap bulan, tapi konsisten selama 1 tahun. Sanggup nggak? Belum tentu sanggup, teman-teman. Belum tentu. Tapi kalau Anda sanggup, tingkatkan menjadi saya mau 2 kali dalam sebulan. Oh, ternyata saya sanggup. Tingkatkan lagi sebulan 3 kali. Oh, ternyata setelah berapa bulan sanggup. Tingkatkan lagi seterusnya sampai Anda merasa bahwa ini kok gampang buat saya. Itu konsistensi, teman-teman, ya. Oke. Nah, kita akan sekarang beralih. Apa sih social selling di LinkedIn itu? Istilah ini pernah dengar nggak, Bapak Ibu? Ya, kalau Anda pernah mendengar social selling di LinkedIn, itu adalah sebuah proses yang menggunakan sosial media, terutama LinkedIn, untuk menemukan dan membangun hubungan dengan prospek potensial Anda. Kalau Anda perhatikan, di sebelah kanan itu ada iceberg. Ya, itu adalah gumpalan es yang ada di kutub selatan, kutub utara. Kalau Anda perhatikan, yang kelihatan itu ternyata lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Yang bawah itu lebih besar. Nah, social selling itu seperti ini. Yang di bawah yang nggak kelihatan, di bawah air, itu ternyata lebih besar daripada yang ada di atas bongkahannya. Itulah social selling. Anda harus membangun hubungan. Pada saat Anda sudah dipercaya, Anda melakukan pitching. Pada saat waktunya yang tepat, Anda baru promosikan. Karena apa? Promosi di awal tidak berlaku, teman-teman, ya. Dan kenapa penting? Karena di era digital AI sekarang ini sudah sangat crowded, ya. Sudah banyak sekali orang yang sudah memulai menggunakan apapun, tapi social selling ternyata itu adalah bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat dan kita membangun hubungan. Ya, membangun hubungan itu bukan kita sok berteman, bukan, tapi kita benar-benar ingin membangun sebuah relasi, ya, tidak hard selling. Nah, kenapa penting? Karena Anda bisa mengidentifikasi, Anda bisa menemukan orang yang tepat, terutama di LinkedIn. Ya, nanti saya kasih contoh. Dan meningkatkan engagement. Dan pada akhirnya Anda bisa konversi. Ya, konversi. Prosesnya tidak instan. Ya. Oke, nah bagaimana cara meningkatkan social selling? Ada beberapa hal di sini ya, saya rangkum di sini. Yang pertama adalah profil itu adalah kartu bisnis Anda. Itulah jalan masuk Anda. Kalau profil Anda menarik, ya, dalam waktu 3 detik pertama orang melihat profil Anda, mereka suka, mereka tahu siapa Anda, itu adalah pandangan pertama. Ya, pastikan profil Anda profesional, menarik. Kemudian Anda juga melakukan pencarian. Social selling itu juga melakukan pencarian karena social selling itu adalah proses outbound. Social selling itu bukan inbound, ya. Kita bukan melakukan advertising orang datang beli, bukan. Kita mencari mereka. Gunakan fitur-fitur pencarian di LinkedIn. LinkedIn bukan sosial media biasa. LinkedIn itu bisa dikatakan ya sebagai buku besar, ledger, database, ya. Dan Anda melakukan apa? Engage. Engage melalui konten mereka, konten Anda, ya, engage-nya. Ini adalah social selling seperti ini. Jadi teman-teman, ternyata membangun hubungan ini penting banget ya di LinkedIn. Nah, saya memberikan sebuah gambaran yang lebih detail lagi. Jadi social selling strategi yang saya lakukan itu melibatkan 4 hal. Yang pertama, profilnya harus optimal, ya. Membuat profil di LinkedIn itu butuh strategi. Kemudian ada publish konten, buatlah konten yang relevan, konsisten, tidak harus setiap hari, mulailah dengan waktu yang Anda sanggup.
Kemudian engage di komen. Nah, ini saya mengambil contoh, saya engage di kontennya Ignatius Jonan ya, mantan menteri kita. Ya. Saya mencoba beberapa kali engage, dibalas ternyata ya. Setelah dibalas, akhirnya apa? Kalau sudah dibalas ya minimal beliau tahu saya. Dan juga direct message. Oke, ini strateginya. Saya melakukan ini setiap hari. 4 ini ya. Apakah ini bisa menghasilkan duit, teman-teman? Potensi ke sana lebih besar. Karena apa? Karena kita mentargetkan siapa yang akan kita ajak ketemu ya. Nah, kita langsung lebih detailnya ya. Bagaimana sih membangun profil LinkedIn yang menarik nih? Nah, ya, profil ini kartu bisnis Bapak Ibu ya. Kotak ini di sini, ini kartu bisnis Anda. Nah, bagaimana meningkatkan jaringan dan engagement di LinkedIn? Ya, oke. Cara efektif membangun jaringan profesional di LinkedIn itu dengan cara mengundang menjadi koneksi. Teknik engagement bagaimana? Teknik engagement yang efektif dengan audiens. Ada konten menarik ya dari target Anda yang memang menjadi audiens Anda. Anda like, Anda komen, Anda share. Sesimpel itu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ya mengukur kesuksesan social selling. Komponennya apa? Ada bagaimana Anda membangun profesional brand Anda ya, bagaimana Anda juga menemukan orang, mencari orang yang tepat, kemudian Anda engage dan Anda membangun hubungan ya. Itu ada. Setiap hari bisa berubah-ubah angkanya ya. Nah, indikator ini sangat penting banget ya. Kemudian apa lagi indikatornya? Ada juga LinkedIn Analytics ya. Anda bisa melihat analisanya, melacak performance dari konten Anda dan interaksi. Dan juga SSI ini gambar seperti ini ya. Nah, studi kasus nih ada beberapa. Saya sudah menjalankan social selling ini mungkin 5 tahun lebih ya. Dulu memang hanya menggunakan untuk mencari project ya, mengupdate, membangun personal branding. Tapi 5 tahun terakhir ini saya bangun untuk membangun bisnis saya. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang sukses menurut saya. Nah, saya juga memberikan service Bapak Ibu ya. Ini sedikit promosi. Ya, saya nggak akan bahas semuanya. Mulai virtual workshop seperti ini, saya berikan service ya. Kemudian one-on-one coaching, mentoring. Ini 4 kali ketemu. Setiap ketemu 1 jam selama 1 bulan ya. Setiap ketemu 1 jam, tapi selama 1 bulan itu 4 kali ketemu saja. Kemudian ada group training untuk sales team, ada corporate training ya, ada juga sales navigator training dan admin LinkedIn profile, LinkedIn page ya, admin LinkedIn page. Dan juga saya menerima contoh ada ide, kita kerjain project ya. Tapi biasanya untuk project kolaborasi melalui dulu yang pertama ini. Jadi ini service-service saya yang saya kerjakan. Nah, kita coba sekarang berpikir seperti ini Bapak Ibu ya. Kita paham bahwa kita ini menggunakan marketing taktik ya. Kalau Anda perhatikan di tahun 2024 itu ada lebih dari 20 marketing taktik. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah social selling. Nah, social selling ini masuk dalam kategori outbound. Salah satunya juga social selling. Social selling itu ternyata outbound Bapak Ibu ya. Bukan diem. Bukan diem datang, bukan ya. Nah, social selling kalau digandengkan dengan sales navigator ini sangat powerful ya. Nah, ini adalah beberapa klien saya yang berada di berbagai macam industri. Saya sudah mungkin kalau saya hitung semua berapa sih klien saya termasuk orang-orang yang saya ajar secara langsung ataupun secara grup ya. Itu totalnya mungkin 500 lebih mungkin ya. Mungkin 1000 mungkin ya. Karena orang yang grup itu kadang-kadang ada 20, 50. Nah, ini ada klien-klien saya ini berbagai sektor industri dan berbagai profesi. Ada yang punya produk atau jasa di shipping ya, logistik. Ada yang juga di produk-produk herbal. Ada dari Mustika Ratu ya, ada juga dari forwarder, ada dari insurance, ada dari IT. Ada juga yang malah produk-produk yang properti ya. Ada juga penulis buku juga ya dan sebagainya di sini bermacam-macam orang-orang yang sudah happy dan Anda lihat profilnya menarik semua. Awalnya profilnya nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Karena ini pertama kali yang harus kita kerjakan. Nah, saat ini kita bisa masuk berapa menit saya?
Oke, Sudah cukup baik ya. terima kasih. Iya. Q&A, silakan Bapak Ibu sambil saya melihat chatnya apakah ada pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih Mr. Andreas karena telah menjelaskan dan memberikan tips and triknya ya untuk menggunakan LinkedIn secara lebih lanjut, secara efektif, untuk melakukan social selling. Saya yakin nih untuk menerapkan strategi dan tips dari Mr. Andreas untuk meningkatkan visibilitas dan branding profesional Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Inti Kreasi nih Pak. Inti Kreasi ini salah satu klien kita juga. Eh, ini mereka menanyakan, selamat malam, Pak. Saya ingin tanya apakah jika bisnis B2B juga perlu personal branding? Karena kami menjual kepada langganan yang sudah rutin atau repeat order. Nah, menurut Mr. Andreas, tanggapannya gimana nih, Mr. tentang pertanyaan dari PT Inti Kreasi? Oke, terima kasih. Yes, justru di LinkedIn, LinkedIn ini adalah platform B2B yang paling besar. Kalau kita perhatikan ya di LinkedIn itu di situ banyak sekali perusahaan. Ada sekitar 60 juta accounts company di LinkedIn. Intinya di LinkedIn dengan data yang ada saat ini, maka LinkedIn menjadi tempat platform B2B yang paling besar dibandingkan dengan sosial media yang lain. Dan pertanyaannya apakah harus membangun personal branding? Yes. Kalau kita perhatikan tadi, Richard Branson ya, itu membangun personal brandingnya karena bisnisnya dia bukan hanya B2C tapi juga B2B. Yang lainnya juga seperti itu. Founder, CEO itu wajib membangun personal branding dan yang dia bicarakan itu lebih banyak tentang misi visi perusahaan. Jadi yes, sangat-sangat bisa jawaban saya. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Iqbal. Sales Navigator LinkedIn seberapa efektif kalau dibandingkan dengan Ads? Kan algoritma yang bekerja, sementara saya tahu Sales Navigator kita cari leads kita sendiri. Atau boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, siapa tahu saya masih salah persepsi. Ya, memang kalau yang namanya outbound dan B2B, outbound B2B ya. Kalau Anda kita mencari prospek, mencari leads dan produk Anda ini, company Anda ini adalah B2B, produk Anda dipakai oleh perusahaan lain. Maka menurut saya Bapak Ibu, advertising kurang maksimal menurut saya. Advertising untuk B2B itu maksimal hanya untuk brand awareness. Tapi kalau untuk berjualan sulit. Dan saya melihat banyak iklan di LinkedIn itu lebih banyak ke brand awareness. Ya, mereka mencoba untuk masuk advertising untuk lead generation bisa, tapi untuk bisa menjual produk yang nilainya besar. Contoh ini ya, kalau produk kita itu nilainya, let's say satu produk itu angkanya 20 juta, 50 juta, 100 juta, maka outbound itu lebih mengena ya. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Bestari ya. Sorry, Pak Uda ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Bestari ya dari Great Hotel di Ponorogo. Bagaimana saya bisa mengukur keberhasilan saya? Mungkin boleh dijawab yang itu dulu, Pak. Ya, bagaimana bisa mengukur keberhasilan personal branding saya? Oke, kalau saya gampang, Bu. Ini Ibu Bestari ya. Saya gampang. Membangun personal branding itu bukan ibaratnya kita sprint atau lari jarak dekat. Membangun personal branding itu adalah maraton, lari jarak jauh. Anda tidak bisa mendapatkan manfaatnya atau mengukur dalam waktu singkat. Butuh waktu. Bisa satu tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi saya sudah bangun ini 5 tahun lebih, ya. Dan saya mengukurnya begini. Banyak orang yang kenal saya nggak kenal mereka. Saya di luar jalan nongkrong, tahu-tahu disapa Pak Andreas ya gitu. Oh iya, gitu. Siapa ya gitu. Saya yang di LinkedIn ya. Maaf, saya nggak perhatikan. Oh iya, tapi saya kenal Bapak. Oh iya, terima kasih. Itu berarti personal branding Anda berhasil. Oke, semoga menjawab ya Ibu Bestari. Ini
Sepertinya cukup banyak yang interested nih Pak mengenai personal branding. Cukup banyak yang bertanya. Selanjutnya Ya, itu ada pertanyaan dari Bu Melinda. Mau tanya dulu waktu fresh graduate aktif di LinkedIn dan coba aktif dengan upload banyak konten, tapi masih low impressionnya. Nah, gimana caranya untuk konsisten dan munculin kepercayaan bahwa LinkedIn itu bisa ngebantu karir kita? Oke, mungkin bisa dijawab lagi nih Pak ya, Andreas. oke, nggak apa-apa ya. Jadi kuncinya tetap konsistensi itu adalah bagaimana kemampuan kita melakukannya dan terus kita merasa nyaman ya melakukannya tanpa beban. Kalau Anda mengukur saya membuat konten tadi sehari sekali itu beban, lupakan. Buat seminggu sekali. Oh, masih beban, lupakan. Buat sebulan sekali. Oh, nyaman, oke. Dan kalau Anda sudah nyaman, baru Anda tingkatkan lagi, ya. Nah, kemudian kita harus mencari cara bagaimana cara yang membuat kita ini nyaman, ya. Nyaman dalam arti konten apa sih yang kita ini merasa kita ini paling jago. Kalau saya pribadi, saya paling jago, ya. Setiap orang punya punya ini sendiri ya. Kalau saya pribadi, saya yang paling jago konten itu adalah live streaming. Sehingga konten-konten saya paling banyak itu live streaming, ya. Live streaming di LinkedIn seperti ini. Lihat ini ya. Ini besok malam ini tanggal 21. Sorry, 2 hari lagi itu live streaming. Kemudian lihat ini. Ini juga live streaming yang sudah ya, yang sudah live streaming maka sudah ada rekamannya seperti ini. Nah, ini. Kemudian apalagi ini juga live streaming besok malam ini. Ya, besok malam saya mengajak teman saya untuk berbicara. Ini seorang calon PhD. Ini juga live streaming. Nah, kita butuh waktu untuk menentukan tipe konten seperti apa yang kita jago. Dan di LinkedIn itu tempatnya kita bisa berekspresi. Itu bermacam-macam, tapi saya paling suka live streaming. Ternyata live streaming membuat saya enjoy pertama dan saya menemukan banyak target audiens saya di sana. Ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Salsabila Audrey ya, yang ingin menanyakan perbedaan membangun personal branding di LinkedIn dengan sosial media lainnya. Saya rasa customer saya lebih banyak di Instagram karena di bidang F&B. Oke, boleh Pak Andreas untuk jawabannya. Ya, sebenarnya membangun personal branding dimanapun tidak ada bedanya, sama saja. Karena yang dibangun adalah personal kita. Karena ya personal branding itu di mana saja sama, di LinkedIn, di Facebook, di Instagram, di TikTok sama. Dan saya juga membangun personal branding saya di sana. Tidak ada bedanya, semuanya sama. Karena yang kita tampilkan adalah sisi personal kita. Siapapun yang menonton, intinya membangun personal branding adalah kita mempromosikan diri kita sendiri. Kalau ngomong masalah, saya lebih banyak di Instagram karena bidang F&B. Kita lihat dulu, Ibu Salsabila. Yang kita bangun personal branding atau company brand. Ya, ini agak beda ya kan? Atau produk yang dibangunnya. Beda. Kalau memang Ibu Salsabila gini, kalau produknya dikenal tanpa mengenal Ibu Salsabila, maka Ibu tidak membangun personal branding. Tapi kalau konten Ibu di Instagram isinya itu tentang diri Ibu sendiri, ya, tentang value, tentang skill Anda, tentang berbagi, dan Anda dikenal banyak orang, dan mereka tahu Anda punya produk F&B, maka Anda membangun personal branding di situ. Dan intinya semua sosial media sama. Tinggal produknya nanti ngikuti ya. Oke. Itu mungkin jawaban terakhir dari saya kembalikan ke Desti. Oke, nggak terasa waktu 1 jam udah berlalu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Mr. Andreas Mamuaya, yang luar biasa sekali atas presentasi dan wawasannya. Kami berharap semua yang sudah disampaikan dapat mengembangkan personal branding Bapak dan Ibu sekalian untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi di masa mendatang. Sebelum kita akhiri,
kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Salesmart Indonesia akan mengadakan seminar lagi pada 5 Juli 2024 mendatang dengan materi yang tidak kalah menarik mengenai sales development. Jadi kami sangat berharap bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian lagi untuk bergabung dengan kami untuk acara yang pastinya juga akan memberikan banyak manfaat. Oke, informasi lebih lanjut tentang seminar mendatang akan saya kembali sampaikan melalui WhatsApp dan media sosial kita. Jadi pastikan untuk tetap terhubung. Saya Desti dari Salesmart Indonesia mewakili teman-teman dan jajaran sekalian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat malam.